Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Saya hormati Pak Dodi Erlando, Direktur Statistik Industri, dan teman-teman BPS Pusat dan BPS Provinsi dan Kabupaten Kota. Saya diminta untuk memaparkan paparan terkait dengan overview survei IMK tahunan 2024. Saya izin share screen. Baik, secara umum tidak banyak perubahan yang dilakukan eh, bila bandingkan dengan survei tahun 2023, IMK tahun 2023. Jadi teman-teman yang sudah setahun setidaknya di tanggung jawab di kegiatan survei IMK mestinya tidak akan mengalami kesulitan karena hal yang menjadi sudah rutin dan biasa. Mudah-mudahan sangat familiar. Sama SPIMK ini adalah menyajikan data tentang kegiatan usaha perusahaan berskala mikro dan kecil menurut dua digit utama KBLI sampai dengan tingkat provinsi. Langsung terima kasih aja nih. Mohon maaf ini ada masalah di mouse. Jadi kalau kita lihat secara metodologi bahwa estimasinya adalah sampai dengan tingkat provinsi untuk dua digit KBLI, artinya data yang dihasilkan itu tidak bisa sebetulnya disajikan di level kabupaten kota. Jadi teman-teman kan ada beberapa provinsi yang menjadikan publikasi IMK provinsi lalu di dalamnya disajikan per kabupaten kota. Itu sebenarnya tidak bisa karena pemilihan sampelnya itu tidak berdasarkan menurut kabupaten tapi provinsi. Yang sudah bercampur tuh satu provinsi itu bisa saja kabupaten yang jumlah populasi IMK-nya relatif kecil tapi terpilih lebih banyak ketimbang kabupaten kota yang jumlah populasi IMK-nya lebih banyak. Sehingga seringkali ketika kita membandingkan antar kabupaten dan satu provinsi, kok seolah-olah terbalik-balik ya, kok kota yang harusnya punya banyak IMK, tapi kok jumlahnya jadi sedikit dibandingkan dengan kota-kota yang IMK populasinya relatif kecil. Ya itu karena memang estimasinya tidak di apa eh, rencanakan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kenapa nggak bisa ya? Karena memang cakup besaran sampelnya, sampel size-nya tidak mendukung untuk sampai ke estimasi itu. Sementara sebetulnya yang dibutuhkan kita adalah sampai dengan kabupaten kota. Nanti mungkin dengan teman-teman metodologi bisa berunding lagi nanti kita. Dan dengan teman anggaran, bukan cuma dengan metodologi. Metodologi sih siap saja dia melakukan pemilihan sampel sampai dengan tingkat kabupaten kota, tetapi kan tergantung anggaran yang tersedia. Nah, seringkali juga terjadi karena anggarannya itu dialokasikan sampai dengan kabupaten kota, sementara sampelnya provinsi tidak klop nih. Tapi ini kemungkinannya kecil ya, tidak tidak banyak. Gitu. Tapi bisa saja terjadi sampelnya dialokasikan misalnya 120, ternyata anggarannya cuma ada 100 gitu. Sebaliknya ada juga yang alokasi sampelnya itu 50, tapi anggarannya 60. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Karena memang adanya ketidaksinkronan antara level estimasi lalu ke anggaran dan itu berakibat seperti itu. Oke, jadi cakupan kegiatan IMK adalah untuk tahun 2024 ada sebanyak 17.723 blok sensus. Kita masih pakai blok sensus, belum bisa pakai SLS karena memang dasar frame yang kita gunakan adalah dari hasil SE 2016 yang pada saat itu menggunakan blok sensus. Karena kita
juga hasilnya mengestimasi populasi, sehingga harus dibandingkan untuk wilayah sensus, wilayah unit sampel yang sama 2016 prosensus, ya 2024 tetap harus pakai prosensus supaya perkembangannya bisa diamati dan bisa menjadi dasar untuk estimasi populasi. Jadi itu alasannya kenapa belum bisa menggunakan uh, wilayah sampel terkecilnya sampai ke SLS. Ada 23 kabupaten yang tidak menjadi target sampel PMK 24 tahunan. Ya bisa seperti itu karena memang rancangan samplingnya provinsi. Jadi bisa saja satu kabupaten tidak terpilih sama sekali usaha sebagai sampel. Itu penjelasannya. Jadi seringkali kita mendapat semacam informasi dari teman-teman provinsi dan kabupaten ini nggak ada sama sekali sampel terpilih di kabupaten kota. Kenapa ya? Ini nggak bisa mengestimasi saran jumlah usaha, jumlah pekerja, lalu dan nilai pendapatan di kabupaten tersebut. Ya memang karena estimasinya sama dengan beberapa provinsi gitu. Lalu eh, ada apa saja di kuesioner IMK 24 tahunan? Hampir sama dengan 2023. Jadi ada 12 blok kalau nggak salah. Blok satu itu mengenai pengenalan tempat. Ini umum ya, semua sub BPPS selalu menanyakan ini karena ini menjadi dasar untuk menentukan estimasi capai level wilayah. Kemudian blok 2 keterangan umum. Ini untuk survei berbasis usaha juga akan menanyakan yang sama. Kemudian untuk blok 3 adalah keterangan khusus. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan umum di survei-survei BPS terkait dengan misalnya internet, digitalisasi, lalu kalau di MK ada sertifikasi, ada bimbingan kemitraan semacam itu. Tapi kan ke depan ada rencana BPS akan menghilangkan survei-survei sektoral digantikan dengan EWS gitu ya. EWS. Jadi gabungan integrasi survei. Jadi bisa saja nanti pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan di survei sektoral seperti IMK ini akan dikurangi, yang dianggap tidak diperlukan oleh KL itu akan tidak ditanyakan lagi. Kedengaran ya, Pak Jo? Lalu ada juga pertanyaan terkait pekerjaan dan batas dasar pekerja. Ini sama, Bocor. dan ini hampir semua survei berbasis usaha menanyakan ini. Dan di LWS pun sudah informasi bahwa akan ada juga pertanyaan terkait dengan kerja dan pakai kerja. Lalu pendapat usaha juga sama, yang menjadi pertanyaan umum. Lalu biaya pemulihan akan saling mengisi dengan pendapatan usaha. Lalu blok neraca dan modal usaha ini yang dituntut oleh neraca dalam penghitungan nilai tambah dan peluang modal tetap itu pasti akan meminta untuk ditanyakan hal seperti ini. Dan ini memang tantangan, masih menjadi tantangan kita. Bagaimana bisa memperoleh data terkait dengan aset, konversi harta, dan pinjaman. Kalau pinjaman ini menjadi keharusan karena bagian dari indikator SDGs. Jadi ada salah satu indikator SDGs yang uh, menanyakan seberapa besar akses IMK terhadap institusi keuangan. Lalu di blok 8 tadi saya agak ngacak ya. 8 itu pendapatan uh, ringkasan dari desain-desain di blok-blok sebelumnya terkait dengan pendapatan dan pengeluaran. Lalu blok 9 itu mengenai bahan baku dan distribusi produk. 10 catatan dan 11 keterangan pemberi jawaban. Jadi ada 11 blok saja bukan 12 secara. Oke, ini jadwal kegiatan dan pelaksanaan. Jadi mulai tahun ini kita listing dengan menggunakan moda KEPI pasif mobile gitu. Itu dilakukan dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 26 Juli. Sudah dilakukan uji cobanya di beberapa provinsi dan kabupaten kota dan insya Allah bisa kita gunakan tahun ini. Nah, sebetulnya di semester 2 ini seluruh kegiatan survei itu amanat dari Biro Perencanaan adalah sudah menggunakan KEPI semua. Jadi kalau di
survei yang menggunakan listing dan pendataan sampel itu harusnya keduanya sudah menggunakan KP karena sudah tidak ada lagi alasan kita menghindari KP. Semua bisa menggunakan KP untuk memperoleh atau mengumpulkan data perusahaan. Tapi kemarin kita memastikan ke Biro Perencanaan bahwa kita sudah diberikan anggaran untuk pencatatan kuesioner karena waktu di awal tahun kita menganggap bahwa kita masih perlu untuk pendataan bersama menggunakan PP, masih PP, jadi diperbolehkan alhamdulillah. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, bisa untuk pendataan bersama masih bisa menggunakan PP. Nah, untuk listing tadi sampai dengan akhir bulan Juli, tepat tanggal 26 Juli, lalu dilanjutkan dengan pemilihan sampel dari hasil listing. Nah, pencacahan sampelnya itu dimulai di bulan Agustus. Perlu juga diingat bahwa di bulan Juli ini kan juga berbarengan dengan uh, survei triwulanan, seperti bulanan IMK yang triwulan 1 kemarin kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan kualitatif karena tidak ada anggaran. Lalu kita kemarin sudah mengajukan relaksasi supaya bisa memperoleh anggaran kembali untuk di triwulan 2, tapi masih belum ada kabar. Jadi kemungkinan besar kita masih akan menggunakan pertanyaan yang sama dengan jumlah sampel yang kira-kira sama, tapi akan ada tambahan satu pertanyaan lagi untuk memperoleh kuantitatifnya, yaitu nilai produksi. Jadi siap-siap saja teman-teman. Juga nanti kan pasti akan menjadi penanggung jawab kegiatan seperti triwulanan. Akan ada juga kegiatan triwulanan IMK dengan kalau realisasinya belum ada belum ada kabar diterima, maka masih akan menggunakan pertanyaan kualitatif, maaf kualitatif seperti yang bulan 1, tapi ada tambahan kuantitatif terkait dengan nilai produksi untuk setiap triwulan. Oke, saya kembali lagi ke pendataan sampel di bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai 24 Agustus. Itu juga dibarengi secara simultan dengan pengolahannya, masih berbasis web ya. Mulai tanggal 9 Agustus sampai dengan 13 September 2024. Nah, kita harapkan dalam 1 tahun ini, itu semua proses survei IMK kelar, selesai, tuntas gitu, dan kita bisa menyajikan publikasinya di akhir bulan November atau di awal Desember tahun ini. Itu saya rasa overview terkait dengan survei IMK tahunan. Terima kasih. Yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nani Rosita.